Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada kakak-kakak asisten praktikum teknik digital Percobaan 3. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Daya Kiki dengan NPM 226500101 dari kelompok 2D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian register yang dimana untuk memenuhi tugas post-test praktikum teknik digital Percobaan 3 yakni register. Oke, kita langsung ke rangkaiannya. Register sendiri adalah suatu rangkaian logika yang dimana dapat berfungsi sebagai menyimpan data atau rangkaian dari satu atau beberapa flip-flop yang kemudian digabungkan menjadi satu dan disebut sebagai rangkaian disebut sebagai register. Register sendiri dibagi menjadi 4, yakni ada FIFO, parallel input dan parallel output. Kemudian ada PISO, parallel input dan serial output. Kemudian ada SISO, serial input dan serial output. Dan yang terakhir ada SIFO, yaitu serial input dan parallel output. Oke, kita langsung ke rangkaian yang pertama. Pada rangkaian pertama ini merupakan rangkaian FIFO, parallel input dan parallel output, yang dimana ciri khas dari paralel biasanya inputnya terdiri dari beberapa, tidak cuma satu. Rangkaian ini terdapat 4 input, kemudian parallel output yaitu terdiri dari 4 output. Jadi kalau serial biasanya itu dia terdiri dari satu input dan serial output itu terdiri dari satu output juga. Kalau paralel itu biasanya terdiri dari beberapa inputan dan parallel output juga terdiri dari beberapa outputan. Oke. Dan di paralel output biasanya dikeluarkan secara serempak, sedangkan di serial biasanya secara berurutan. Oke. Di sini kita menggunakan clock, sinyal pulsa. Jika kita jalankan, maka yang terjadi ketika kita masukkan nilai inputannya bernilai 1 semuanya, maka nilai outputannya pun akan bernilai 1 juga. Begitupun ketika kita masukkan nilai inputannya 0, maka nilai outputannya pun akan sama dengan nilai inputan sebelumnya, yakni 0. Oke. Di sini saya akan menggunakan bilangan desimal 9 yang bernilai 101, dibaca dari kanan. 101, kita masukkan 101, maka outputan yang keluar akan sama seperti inputannya. Jadi bilangan desimal dari 9 101, maka keluaran dari bilangan desimal tersebut akan 1010 juga. Maksud saya 1001. Maka outputannya pun akan sama seperti dengan nilai inputannya. Kemudian ketika kita masukkan nilai desimal 10 yang dimana 0101 didapat dari, bisa dijumlahkan dari 8 dan 2, maka 1 dan 4 nya akan menjadi 0, jadi 0101. Maka outputan yang terjadi akan sama dengan nilai inputannya, yakni 0101, yang dimana di sini dihubungkan dengan clock, sama-sama clock. Maka jika tidak ada clock, semisal yang inputan kedua ini tidak dihubungkan dengan clock, maka nilai 0 ini ketika diubah menjadi 1, nilai outputannya akan tetap 0, tidak akan berubah karena tidak dihubungkan dengan clock. Itu dari rangkaian FIFO. Kemudian kita beralih ke rangkaian SIFO, yang dimana merupakan serial input dan parallel output. Nah, seperti yang saya bilang di awal, ketika menggunakan serial inputannya maka akan terdiri dari satu logic, satu inputan. Kemudian
ketika paralelnya digunakan sebagai output, maka akan terdiri beberapa macam outputan, tidak cuma satu. Seperti ini ada 4. Oke, kita ubah dulu menjadi 0. Jadi ketika kita masukkan 1, maka dia akan menyimpan nilai 1 setelah outputan yang pertama ini. Kemudian ketika kita masih memasukkan nilai 1, maka nilai 1 ini akan bergeser ke sampingnya seperti ini. Maka dia akan menyimpan nilai 1 di sini. Kemudian ketika kita masukkan nilai 0, maka saat nilai 1 ini akan semakin bergeser ke kanan untuk memunculkan nilai 0 tersebut seperti ini. Ketika kita masukkan nilai 1, maka akan semakin bergeser. Nah, itu kan seperti ini. Oke, kita masukkan desimal 9 yang dimana 1001. Kita ubah menjadi 0 semua. 1001. Oke. Sini kita masukkan 1. Kemudian di sini switchnya kita aktifkan. Ciri khas ketika diaktifkan, maka dia akan berubah menjadi 1 di sininya. Kemudian kita masukkan 1 sini, maka dia akan memunculkan output 1, kemudian 101. Kemudian kita masukkan 0, maka akan bergeser 1-nya. Kemudian kita masukkan 0 lagi, maka akan bergeser 100. Kemudian yang terakhir 1 untuk nilai desimal 9, maka akan muncul 101. Dan sini dapat kita buktikan. Di sini outputan yang terakhir kan 1. Untuk memunculkan yang sebelumnya tadi, maka di sini dapat kita ubah menjadi 0, kemudian menjadikan 1 lagi. Kita lihat yang sini. Kan bilangan desimalnya kan 101. Jadi ketika kita aktifkan dan non aktifkan switch di sini, maka akan tampil output sebelumnya 1 0 0 1. Oke, maka akan seperti ini. Kemudian kita gunakan desimal 10. Sini kita nolkan terlebih dahulu. Desimal 10 sendiri yaitu 0101. Didapat dari 8 dan 2. 1 dan 4-nya kita akan bernilai 0. 0101. Dibaca dari kanan. Oke. Sini kita masukkan 0, kita aktifkan switchnya 1. Kemudian sini kita masukkan 1. Lihat. Kemudian 1. Ini merupakan bilangan desimal 10, yaitu 0101. Kemudian kita buktikan di sini 0 1 0 1 seperti itu. Kemudian kita pindah ke rangkaian beralih ke rangkaian pisau parallel input dan serial output, yang dimana dikatakan paralel karena memiliki banyak input di sini. Kemudian serial outputnya itu hanya memiliki satu logic, satu output, sehingga dinamakan parallel input dan serial output atau pisau. Di sini terdapat 4 inputan dan diikuti switch untuk mengaktifkan serta menyimpan dan menggeser nilai. Dan di sini kita menggunakan clock. Kemudian di sini kita langsung saja kita gunakan sesuai karena dari awal saya menggunakan desimal 9 10, kita mau menggunakan desimal 9. Kemudian 101. Kemudian di sini kita aktifkan switchnya di 1. Kemudian kita jalankan. Maka di sini outputnya akan berubah menjadi 1001. Yang dimana ini didapat dari
inputan didapat dari inputan sebelumnya, yakni 101, maka yang keluar pada serial input ini secara beruntun akan bernilai 101 juga sesuai dengan inputannya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, kita saya ubah, kita aktifkan, maka berubah 1001, yang mana ini merupakan nilai desimal dari 9. Tentu ini didapat dari beberapa rangkaian. Satu ini masuk di sini, flip-flop ini, kemudian 0 masuk di kita kontak dulu. Nah, di sini 0 masuk ke dalam rangkaian flip-flop ini, kemudian input ketiga 0 ini masuk ke sini, dan 1 akan masuk ke nilai output sini. Jadi ketika ini dijalankan, diaktifkan sesuai dengan clock, maka nilai output ini akan berubah sesuai dengan nilai inputannya. 1, kemudian 0 berubah menjadi 0, kemudian berubah lagi menjadi 1. Sini 101. Ini didapatkan dari di sini kan 1. Kemudian di rangkaian flip-flop ini 0 nilainya biru, ditandakan dengan biru, tanda yang biru, sini 0, di sini 1. Jadi nilai 0 ini nanti akan bergeser ke sini, kemudian 0 input kedua ini akan bergeser ke kanan sini, kemudian nilai 1 ini akan bergeser ke sini. Gitu kan seterusnya sampai dia terakhir di nilai 1 input yang ini. Oke, kita mungkin kita ganti ya ke desimal 10, 01, 01. Oke, di sini kita aktifkan, maka akan keluar 0, 1, 01 seperti itu. Maka dia akan bergantian secara beruntun. Mungkin saya jelaskan yang ini ya. Nilai ini didapat dari sini, 1 ini masuk sini, kemudian dihubungkan ke N sini, kemudian nilai input satunya ini didapatkan dari 0 sini, turun ke box sini, kemudian 1 dan 0 di N kan menjadi 0, kemudian masukkan ke OR. Di sini nilai 0 turun di input sini, kemudian 1 ini juga didapatkan dari sini, diinverterkan, dinotkan, sebelahnya 0, kemudian 1 0 di N kan menjadi 0, kemudian OR 0 0 menjadi 0, dan masuk ke sini nilai 0. Setelah itu disambungkan ke input yang ketiga sini, yang dimana 0 0 0 yang dapat dari nilai switch ini, kemudian terusan dari flip-flop yang ini 0 0 maka menjadi 0, kemudian N didapatkan 1 dari input yang ini 1, kemudian di sini dinotkan yang awalnya 0 menjadi 1 1 1, maka dia akan menjadi 1, maka OR dari 01 maka 1, maka akan masuk ke sini. Setelah itu dilanjutkan ke input yang ketiga, input yang ketiga, kemudian di sini 1, sini 0 didapatkan dari 0 yang awal sini, kemudian menjadi 0, kemudian di-OR-kan 0 menjadi 0 dan masuk ke sini, dan nilai outputnya menjadi 0 seperti itu. Kemudian kita beralih ke SISO, serial input dan serial output, dimana terdapat satu inputan dan satu keluaran yang mana nilainya ini digeser berurutan, makanya menggunakan serial input dan serial output. Kita masukkan program kita dulu, kita runkan. Sini kan 0 semua, awal sekali 0 semua nilainya, kemudian kita ubah menjadi 1, maka dia akan secara berurutan menggeser nilainya menjadi 1 sampai ke paling ujung nilai dari 1 tersebut. Jadi yang awalnya kita perhatikan di sini biru, maka 1 ini akan bergeser ke kanan sini, dan di sini masih 0 semua. Kemudian 1 ini bergeser lagi di sini masih 0, kemudian di sini masih kemudian kita geserkan lagi, di sini masih 0, dan sampai mentok ke sini ujung ini seperti ini, 1 di sini, maka
semuanya akan menjadi satu karena yang secara tidak langsung kita masukkan satu nilai inputnya. Contoh lagi kita masukkan satu, kita harus jeli ya di sini ya, karena kita menggunakan clock jadi hitungannya cepat. Satu kita jalankan, satu masuk di sini, kemudian kita menjadi 0, kemudian masuk di sini, kemudian kita menjadi 1, menjadi masuk sini, kemudian ya, maka kalau jadi 1 0 1 0 0 begitu seterusnya karena kita menggunakan clock. Kita ambil contoh desimal 101 ya. Kita ambil 101 yaitu desimal 9. Sini 1 0 101. Sini 1 masuk di sini, boleh bergeser. Kita lihat ya, 1 masuk di sini bergeser, kemudian menjadi 0 0. Coba kita ganti ini menjadi clock ya agar lebih mudah melihatnya. 9 1 0 1 1 masuk di sini, kemudian kita menjadi 0 masuk di sini, bergeser ke kanan, kemudian kita masukkan 0 lagi 0, kemudian yang terakhir 1 masukkan 1. Jadi maka akan nilai 1 0 0 1. Ketika kita jalankan satu-satu, kita lihat di sini, kita fokus di sini karena awalnya 1, kemudian 0 0 1 seperti itu. Kemudian desimal 10 pun sama, 0 1 0 1. Jadi kita ubah dulu menjadi 0 0, kita masukkan 0, kemudian 1 0 1, kemudian kita masukkan 0 lagi 0, kemudian kita ubah menjadi 1 0 1 0 1 seperti itu. Kita lihat, kita fokus di sini 0 1 0 1 seperti itu. Sekian, terima kasih atas penjelasan saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.